Halo, selamat sore rekan-rekan milenial and Gen Z. Jumpa lagi bersama saya Eko Ardianto di program Ngobrol Seru. Kali ini ngobrol seru spesial akhir tahun bersama pemuka-pemuka agama. Dan kali ini narasumber saya sangat istimewa, yakni Bapak Uskup Kusupan Agung Jakarta, Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo. Selamat sore. Selamat sore Mas Eko. Romo, gimana, sehat Mo ya? Amin, sehat ya. Romo, jadi kita mau langsung aja tanya sama Romo. Jadi kita sudah kumpul beberapa wawancara pemuka agama. Kini giliran wawancara dengan Romo tentang keberadaan hidup beragama di Indonesia. Kalau sejauh pengamatan Romo, dari catatan Romo, Bapak Uskup, kira-kira sepanjang tahun 2002 ini bagaimana Bapak Uskup melihat keberagaman umat beragama di Indonesia? Ya. Pada dasarnya saya merasa sangat bersyukur menjadi warga negara Indonesia di negara yang begitu besar dan luas ini dengan keragaman yang begitu kompleks ya. Dalam hal hidup beragama, saya mengatakan pada umumnya harmoni. Jadi, kalaupun ada riak-riak kecil, mungkin memang perlu dianalisa ya Mas ya, riak-riak kecil itu. Tapi pada umumnya bagus, seperti hubungan konkret, hubungan kami di sini, di katedral, dengan hubungan dengan umat Muslim di depan di Masjid Istiqlal bagus sekali. Dan simboliknya kan sangat jelas ya. Ada terowongan silaturahmi yang disempurnakan dengan itu sebetulnya. Sebelumnya sih sudah sangat simbolik, karena kita tahu kan Masjid Istiqlal itu dulu ketika mau didirikan kan ada diskusi antara Soekarno dan Hatta. Hatta ingin supaya masjidnya tidak didirikan di situ karena itu tanah kosong, dulu tidak ada siapa-siapa. Maka Hatta mengusulkan supaya masjidnya didirikan di Tanah Abang yang banyak penduduknya. Tapi Soekarno kekeh harus di situ supaya berdampingan. Saya tidak mengatakan berhadapan-hadapan, ya lain. Berdampingan antara gereja katedral yang sudah ada sebelumnya dengan Masjid Istiqlal. Menjadi simbol harmoni kehidupan umat beragama. Dan sekarang disempurnakan harmoni itu, simbolik itu dengan masjid, dengan terowongan silaturahmi. Nah, riak-riak yang saya sebut tadi, kalau saya mengamati, saya bukan pengamat apa-apa ya, maksudnya pembaca koran saja. Kalau saya amati, pertama, ada kemungkinan yang disebut masalah agama, itu sebetulnya bukan masalah agama. Tapi mungkin masalah sosial, masalah ekonomi, dan yang paling buruk tentu saja kalau agama itu digunakan untuk kepentingan yang lain. Itu saya kira tidak usah pakai pisau analisa, kita bisa membaca. Nah, yang kedua, seperti yang baru saja terjadi di Bandung, itu pasti bukan sekedar masalah sosial atau politik. Ini masalah ideologi. Masalah keyakinan agama yang sejauh dapat saya baca dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, katakanlah tokoh-tokoh Islam sendiri, ini adalah buah dari pemahaman yang tidak benar mengenai agama. Tapi kan kecil ya. Pada dasarnya, pada umumnya bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang agama itu hidupnya rukun. Oke, berarti dari catatan Romo, hidup harmonisasi beragama di Indonesia sudah cukup baik walaupun ada riak-riak kecil. Iya. Tapi ini kejadiannya seringkali menjelang akhir tahun, Mo. Gimana? Nah, itu yang saya tidak tahu itu mungkin membuat sensasi atau menunjukkan diri supaya eksis dan sebagainya. Kalau orang menjelang Natal atau Tahun Baru kan pikirannya atau fokus perhatiannya pada syukuran dan sebagainya.
Nah, ketika emosi masyarakat umum begitu tanda petik gembira, muncullah itu. Itu saya kira harus dijelaskan oleh ahli psikologi, Mas. Baik, Mo. Kalau gitu, kalau Romo melihat bagaimana peran dalam hal ini, katakanlah para pemuka agama, baik itu di Muslim maupun di non-Muslim begitu, supaya bisa meningkatkan tadi keimanan, kemudian meningkatkan kerukunan dalam hidup beragama. Bagaimana Romo melihatnya? Saya berpikir begini, Mas Eko. Kita bicara tentang iman ya, yang berbeda-beda. Tapi saya kira sama dalam hal ini. Iman itu pertama-tama diungkapkan. Ungkapan itu bentuknya adalah ibadah misalnya, atau ziarah, atau doa. Itu ungkapan iman. Imannya, pokok imannya, rumus imannya sudah berbeda-beda. Maka ungkapannya pun berbeda-beda, dan itulah hak asasi setiap orang. Jadi memeluk agama, beriman menurut keyakinan masing-masing, itu adalah asasi. Maka dalam hal ini, dalam hal ungkapan iman, kita mesti saling menghargai ya, tidak usah mempersoalkan iman orang lain. Menerima saja bahwa saudara kita ini beriman begini. Itu hak mereka. Nah, yang kedua, yang juga sering kita dengar bahasanya adalah mengamalkan iman. Beda. Atau mewujudkan iman. Jadi iman itu, atau bagaimana ya, mudahnya begini. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, amalan imannya pasti baik. Tidak ada amalan iman yang jelek, itu tidak ada. Oleh karena itu indikator-indikator iman, amalan iman atau wujud iman itu bisa kita baca, kita lihat di dalam tanda petik sikap-sikap hidup, perilaku seseorang yang beriman itu. Maka indikator persaudaraan yang sesungguhnya yang sejati adalah bela rasa, compassion. Bahasanya bisa macam-macam, bela rasa, solidaritas, perhatian, peduli, dan sebagainya. Nah, saya yakin bahwa para pemuka agama itu mempunyai tanggung jawab di dalam kedua-duanya. Memperdalam iman, itu artinya atau memimpin, mendampingi umat di dalam proses semakin beriman. Para pemuka agama mendampinginya di dalam hal imannya sendiri, ungkapannya, dan pengamalannya. Dan seringkali kan kita membaca para tokoh saudara-saudara kita, tokoh agama itu bicara mengenai segi sosial dari ibadah. Jadi ibadahnya bukan hanya di tempat ibadah atau rumus-rumus doa, tetapi mempunyai wujud sosial. Jadi semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Indikator iman yang pertama, yang paling penting adalah persaudaraan. Semakin orang beriman pasti akan membangun persaudaraan, pasti, tidak bisa tidak. Yang kedua, iman persaudaraan yang sejati itu indikatornya itu tadi, bela rasa, compassion. Susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi berbela rasa, sehati seperasaan, peduli, dan sebagainya itu. Nah, Bapak Uskup sebagai pemimpin umat beragama Katolik, bagaimana Bapak Uskup melihat tadi keimanan dari umat Katolik secara keseluruhan? Ya, menarik sekali Mas. Nanti kalau saya cerita itu bisa terlalu panjang. Tapi singkatnya begini, saya bercerita saja apa yang kami lakukan di dalam pelayanan bagi umat Keuskupan Agung Jakarta. Semboyan umat Katolik yang diterima di seluruh Indonesia itu adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu di mana-mana saya mendengar, di Sumatera sampai di Papua sana saya mendengar itu, diterima umum.
Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Anda mengucapkan kalimat semboyan seperti itu, apa maksud Anda? Nah ini jawabannya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, saya mencoba menawarkan gagasan. Yang pertama, 100% Katolik itu tidak ada. Itu orang kudus. Menuju 100% Katolik, nah itu ya proses menuju itu. Itu pasti khas Katolik ya, khas Katolik. Karena saya bisa mengutip dokumen-dokumen resmi gereja yang mengatakan begini rumusannya, penjelasannya terlalu berbelit-belit mungkin ya, bahwa setiap orang beriman, maksudnya beriman Katolik, dalam status dan fungsi apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Ini panggilan, menjadi suci, menjadi Katolik itu menuju kesempurnaan kasih. Kita punya kasih manusiawi menurut ajaran gereja Katolik. Kasih manusiawi itu terbatas. Tidak ada yang kasih manusia sempurna, itu tidak ada. Kesempurnaan kasih itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka proses menjadi Katolik itu adalah proses menuju kesempurnaan kasih itu. Kalau baik Bu, kalau gitu karena kami ini targetnya milenial dan Gen Z, Romo, bagaimana Romo melihat watak tadi yang tadi Romo sampaikan, peduli dan cinta tanah air di kalangan anak muda? Nah itulah, pertanyaannya sangat bagus, tapi memang pertanyaan yang bagus itu susah ditanggapi, Mas. Saya merasa nanti pastinya ditanyakan kepada orang muda ya, Mas ya. Tapi saya merasa tidak semua orang muda, meskipun secara tahun termasuk generasi itu, tetapi mempunyai cara berpikir yang sama. Karena apa? Karena orang-orang muda yang seusia generasi itu yang punya pendidikan, ada yang tidak punya pendidikan. Ada yang berasal dari keluarga yang utuh, ada yang berasal dari keluarga yang tidak utuh. Ada yang berlatar belakang budaya yang bagus, tetapi ada juga yang berada di dalam budaya yang masih, katakanlah misalnya ya, diskriminatif. Jadi bagi saya sangat susah untuk mengatakan untuk generasi itu apa yang perlu dikatakan. Nah, kalau saya berandai-andai, ini pikirannya orang tua tentu saja, Mas ya, yang perlu ditanamkan di dalam generasi itu adalah kesadaran moral dan kesadaran sosial. Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita dari generasi ini dapat merumuskan jati dirinya yang benar. Jati diri penting sekali. Maksud saya begini, kita kan sekarang ini berada di dalam zaman yang disebut konsumerisme. Nah, ketika kita hidup di dalam zaman konsumerisme yang menjadi latar belakang budaya anak-anak kita itu, rumusan yang ditawarkan oleh tanda petik pemilik modal itu kan, saya belanja maka saya ada. Jadi diri seseorang yang muda-muda itu dimanipulasi sedemikian rupa dengan iklan, sehingga mereka belanja. Apa itu jati diri tanda petik manusia? Kan tidak. Sekarang kita juga berada di dalam zaman pasca kebenaran, post-truth. Orang-orang merumuskan jati dirinya apa? Supaya eksis di zaman post-truth. Saya berbohong maka saya ada. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang tidak
paham benar dengan segala macam kompleksitas masalah, hanya bisa mengatakan dari zaman apapun, manusia kan ada yang ditentukan oleh zaman, tetapi kan ada yang dasar ya, yang tidak terpengaruh oleh zaman. Mestinya itu identitas manusia, yaitu kesadaran moral dan kesadaran sosial. Dan itu harus dilatih. Baik Romo. Romo, kembali ke dalam konteks kehidupan umat beragama tadi. Nah ini kita tahun 2023 Romo, itu udah disebut-sebut sebagai tahun politik Romo, ya kan? Mungkin Romo ada ada saran begitu, bagaimana menjaga supaya kerukunan umat beragama ini tetap bisa terjaga, harmonisasi tadi yang seperti Romo katakan tetap bisa terjaga meski tahunnya sedang tahun-tahun panas tadi. Iya. Saya menanggapinya berputar ya Mas ya. Keadaan harmoni, keadaan damai, keadaan rukun itu bisa terwujud kalau keadaban publik, public civility itu terbangun. Maka buahnya adalah damai, taat asas, dan sebagainya. Nah, dalam rangka membangun keadaban publik, public civility itu, ada 3 pilar yang mesti diperhatikan. Yang pertama negara. Negara mesti berperan menjalankan peranannya yang paling penting. Menurut teori yang saya baca, negara mendapat tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa kebaikan bersama itu terwujud. Bahkan negara boleh menggunakan kekerasan untuk memastikan bahwa kebaikan umum itu terwujud. Kekerasan itu bisa senjata. Maka tentara, polisi kan bawa senjata, itu hak mereka, hak negara. Itu secara sederhana. Tapi bukan hanya negara yang mempunyai tanggung jawab. Masyarakat pasar, bisnis. Kita biasanya cuman tidak memperhatikan ini kan. Nah, padahal kalau tanpa ini negara tidak bisa buat apa-apa. Tanpa masyarakat pasar, tanpa masyarakat bisnis. Prinsip yang harus dianut oleh masyarakat bisnis adati. Nah, di sini yang menjadi tanggung jawab masyarakat sipil adalah setiap warga sipil mesti menerima aturan-aturan yang disepakati dan menjalankan. Itu saling percaya di lingkungan masyarakat sipil. Nah, kalau saling percaya ini terbangun, bisnis dijalankan dengan fairness, negara sungguh-sungguh berpikir mengenai kebaikan bersama, dalam tahun apapun, termasuk tahun politik, pasti hidup publik akan semakin beradab. Keadaban publik. Baik Romo, sekali lagi Romo ini mungkin sekali lagi karena tadi IDN Times adalah target pembacanya milenial dan Gen Z Romo, mungkin ya Romo sebagai pemimpin agama Katolik dan juga sebagai orang tua, kira-kira apa harapan dan juga himbauan dari Romo agar kaum muda ini, kalau boleh kita sebut milenial dan Gen Z ini, tidak terjebak dalam tadi politiking agama tadi, dan supaya ya benar-benar demokrasi kita ini nanti tahun 2024 bisa damai gitu. Iya. Secara umum saya berpikir begini Mas. Ini saya membawa beberapa catatan ya, buku-buku bagus. Ini tipis. Ini isinya adalah dokumen Abu Dhabi. Oh ya, saya punya Romo. Nah, ini kan ditandatangani oleh Imam Besar Al-Azhar dan Paus. Ini pemimpin agama yang tidak main-main. Tapi di sini yang disampaikan itu bukan masalah agama, tetapi masalah-masalah kemanusiaan yang mesti
ditanggapi oleh semua umat beragama. Soal kemiskinan, soal perdagangan manusia, soal kelaparan, soal pandemi, itu kan masalah kemanusiaan. Harapannya, meskipun entah orang muda entah siapa, saya berharap kembali lagi orang-orang muda selain kemajuan-kemajuan teknologi yang mereka kuasai untuk kepentingan apapun, jangan lupa jurus dasar kemanusiaan, yaitu bertumbuh di dalam kesadaran sosial, bertumbuh di dalam kesadaran moral. Baik, Romo, menarik bicara tentang masalah kemanusiaan, masalah kehidupan beragama dari pengamatan Bapak Romo. Semoga para generasi milenial and Gen Z bisa semakin menyadari perannya nanti tahun 2023, tahun 2024 yang tadi saya katakan sebagai tahun politik. Semoga bisa meningkatkan kesadaran dalam kehidupan, dalam mencapai nilai-nilai kemanusiaan dalam yang seperti tadi dikatakan oleh Bapak Uskup. Baik, Bapak Uskup, terima kasih atas waktunya. Mungkin Bapak Uskup sebelum menutup ada satu hal yang ingin disampaikan, 2 kalimat atau 2 kata agar tahun 2023 dan 2004 menjadi tahun yang baik. Silakan. Saya mengulang-ulang apa yang tadi sudah saya katakan. Kita mempunyai tanggung jawab sejarah merawat dan mengembangkan 2 watak bangsa Indonesia yang sangat mulia. Peduli, cinta tanah air. Terima kasih. Baik, demikian penutup closing statement yang sangat bagus dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Semoga ini menjadi catatan bagi kita semua, dan terima kasih atas kebersamaan kita di Ngobrol Seru spesial bersama para pemuka agama. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Seru lainnya. Terima kasih. Sahabat milenial, saya Kardinal Ignatius Suharyo dengan penuh syukur ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023 dengan penuh harapan masa depan yang lebih baik, lebih bersaudara, dan lebih damai. Terima kasih.